Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahma Pratama dengan NPM 2217051131 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reduksi DFA untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Langsung saja. Yang pertama itu adalah prinsip reduksi DFA. Memisahkan state yang dapat dibedakan yaitu distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan yaitu indistinguishable. Di sini misalnya P dan Q adalah pasangan state dan A itu adalah input. Maka di sini penjelasannya untuk distinguishable yaitu P bukan merupakan elemen dari F final dan Q merupakan elemen dari F atau sebaliknya. Kemudian transisi P dengan A bukan merupakan elemen dari F dan transisi Q dengan A merupakan elemen dari F atau sebaliknya. Selanjutnya itu adalah indistinguishable, yaitu jika P merupakan elemen dari F dan Q merupakan elemen dari F atau P bukan merupakan elemen dari F dan Q bukan merupakan elemen dari F. Kemudian ada transisi P dengan A itu merupakan elemen F dan transisi Q dengan A merupakan elemen dari F, atau transisi P dengan A bukan merupakan elemen F dan transisi Q dengan A bukan merupakan elemen F. Maka dapat diambil kesimpulan jika P dengan Q itu indistinguishable dan kemudian Q dengan R juga indistinguishable, maka P dengan R itu indistinguishable. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada contoh DFA dengan 5 state, yaitu ada A, B, C, D, E. Kemudian dengan inputan 0 dan juga 1. Di sini ada tabel transisinya A, B, C, D, E. Di sini kita menggunakan equivalent. Di sini untuk 0 equivalent kita pisahkan untuk yang non final state dan juga final state. Di sini yang non final state itu adalah A, B, C, D. Kemudian untuk yang final state itu adalah E. Begitu saja untuk yang 0 equivalent. Kemudian untuk yang 1 equivalent kita bandingkan dari set yang di atas di sini A, B, C, D. Di sini misalnya kita bandingkan A dengan B. Kita lihat A diinputkan 0, maka dia akan pergi ke B. Kemudian A diinputkan 1, dia akan pergi menuju C. Kemudian dari B diinputkan 0, dia menuju B. Oke, di sini sama. Kita cek untuk yang bagian 1. B diinputkan 1, maka dia akan pergi ke D. Di sini kita lihat apakah C dan D berada pada satu set yang sama. Dari 0 equivalent dapat dilihat bahwa C dan D itu berada satu set yang sama, maka dapat dipastikan A dan B itu merupakan satu equivalent. Selanjutnya yaitu adalah A dengan C. Jadi kita lihat A diinputkan 0 menuju B, kemudian A diinputkan 1, dia menuju C. Kemudian untuk C diinputkan 0, dia menuju B. C diinputkan 1, dia menuju C. Di sini dapat dilihat ininya untuk ininya sama, B, kemudian C, dan juga B dengan C itu berada pada satu set yang sama. Maka dapat dipastikan A dengan C itu merupakan satu equivalent. Selanjutnya itu adalah C, E, D. Kita periksa untuk bagian D. Kita periksa saja misalnya B dengan D. Di sini B diinputkan 0, dia menuju B. Kemudian B diinputkan 1, dia menuju D. Di situ terus kita cek untuk D diinputkan 0, dia menuju B. D diinputkan 1, dia menuju E. Di sini untuk B dia ada D, dan dengan D ada E. Di sini untuk D dia berada pada satu set yang sama, namun untuk yang E dia berada pada luar set ABCD ini. Maka dapat dipastikan D ini tidak termasuk dalam satu set. Maka yang termasuk satu equivalent itu hanya set A, B, dan juga C. Selanjutnya kita lanjut ke dua equivalent. Kita berdasar pada set yang di atas ini. Untuk yang A, B, C, untuk yang D dengan E kita biarkan saja. Kita coba A dengan B. A inputkan 0, dia menuju B. A input 1, dia menuju C. Kemudian B input 0 menuju B. B input 1 menuju D. Di sini
Untuk C dia berada pada satu set yang sama, namun dia sudah keluar dari set ini, maka dapat dipastikan bahwa B tidak termasuk dua ekuivalen. Kemudian untuk A dengan C, A diinputkan 0 menuju B, A diinputkan 1 menuju C, kemudian C diinputkan 0 menuju B, C diinputkan 1 menuju C. Nah, di sini A dengan C masih dapat dalam satu set yang sama ya. Jadi A dengan C itu merupakan dua ekuivalen. Setelah itu langsung kita lanjut ke 3 ekuivalen. Kita bandingkan lagi untuk yang A dengan C ini. Kita lihat A diinputkan 0 dia menuju B, A diinputkan 1 dia menuju C, kemudian ada C diinputkan 0 menuju B, sama untuk C diinputkan 1 dia menuju C juga. Dan karena A dengan C itu berada pada satu set yang sama, maka A dengan C dapat dipastikan juga merupakan 3 ekuivalen. Lanjut. Nah, maka untuk reduksinya kita gambarnya seperti ini. A dengan C-nya itu digabung. Kemudian untuk namanya state yang lainnya sama. Hanya saja A dengan C-nya itu digabung karena dia merupakan 3 ekuivalen. Selanjutnya itu ada reduksi DFA atau bisa disebut table filling method. Yang langkahnya itu yang pertama, buat pasangan state yang terlibat dalam DFA yang diberikan. Kemudian tandai semua pasangan QA, QB sedemikian rupa sehingga QA adalah keadaan final dan QB adalah keadaan non-final. Jika ada pasangan yang tidak bertanda atau QA, QB, sehingga transisi QAX dan transisi QBX bertanda, maka tandai QA, QB. Di sini X ini merupakan simbol masukannya. Kemudian setelah itu kita ulangi terus langkah ini sampai tidak ada lagi penandaan. Terus langkah yang terakhir itu adalah gabungkan semua pasangan yang tidak ditandai dan jadikan satu keadaan dalam DFA yang diperkecil. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada contoh DFA-nya. Step-nya di sini adalah ada Q0 sampai Q5. Kemudian untuk inputan adalah input 0 dan input 1. Langsung saja yang pertama itu buat pasangan state yang terlibat dalam DFA yang diberikan. Di sini kita bikin untuk tabel seperti ini. Ada misalnya Q1 Q0, Q2 Q0, Q3 Q0 dan seterusnya. Kemudian step 2 kita tandai semua pasangannya. QA QB sedemikian rupa sehingga Q adalah keadaan final dan QB adalah keadaan non-final. Contohnya Q1 Q0 final non-final kita checklist. Kemudian Q2 Q0 kita checklist. Q3 Q0 di sini tidak. Q4 Q0 tidak kita checklist. Kemudian Q5 Q0 sini kita checklist final non-final. Kemudian Q2 Q1 tidak bisa karena dua-duanya merupakan final state. Kemudian Q3 Q1 bisa kita checklist. Kemudian Q4 Q1 bisa non-final dan final kita checklist. Kemudian ada Q3 Q2 bisa kita checklist. Q4 Q2 bisa kita checklist. Kemudian ada Q5 Q2 tidak, Q4 Q3 tidak, Q5 Q3 kita checklist. Kemudian terakhir Q5 kita checklist. Lanjut ke step 3, yaitu jika ada pasangan yang tidak bertanda sehingga transisi QAQX dan transisi QBX bertanda, maka tandai QAQB. Di sini X merupakan simbol masukan. Ini misalnya di sini ada Q2 dengan Q1, kita inputkan 0, maka ini hasilnya Q4 dan Q3. Q4 dan Q3 itu tidak termasuk. Kemudian inputkan 1, itu hasilnya Q3 Q4 juga tidak, sama non-final. Kemudian kita lanjut Q3 Q0 untuk Q3 Q0, kita jika Q0 kita inputkan 0, hasilnya Q5 Q1 tidak,
Terus untuk X sama dengan 1, hasilnya Q5, Q2, tidak. Lanjut ke Q4, Q0. Ini X sama dengan 0, kita masukin. Q5, Q1, tidak termasuk. Kemudian X sama dengan 1, hasilnya Q5, Q2, tidak termasuk. Lanjut ke Q4, Q3. Q4, Q3, di sini yang kosong. Untuk X sama dengan 0, kita inputkan. Hasilnya Q5, Q5, tidak termasuk. Q5, Q5 di sini sudah ada, sudah di checklist. Kemudian untuk X sama dengan 1, Q5, Q5 di sini sudah ada checklist. Selanjutnya adalah Q5, Q1 untuk X dimasukkan 0. Hasilnya Q5, Q3. Q5, Q3 bisa dimasukin. Untuk Q5, Q3 kita checklist. Untuk Q5, Q1 kita checklist. Kemudian lanjut, kita ulangi lagi langkahnya. Q5, Q2. Q5, Q2. Jadi kita inputkan hasilnya Q5, Q4. Q5, Q4. Di sini Q5, Q4, di sini sudah ada checklistnya. Berarti dapat dipastikan untuk yang Q5, Q2 dia kita checklist. Kemudian ada Q3, Q0. Hasilnya Q5, Q1. Q5, Q1. Di sini Q5, Q1 sudah checklist. Maka untuk Q3, Q0 kita checklist. Selanjutnya Q4, Q0. Di sini hasilnya Q5, Q1. Nah, Q5, Q1 di sini sudah checklist. Q5, Q1 ya, Q5, Q1 sudah checklist. Maka Q4, Q0 kita checklist. Selanjutnya adalah Q4, Q3, kita masukkan, inputkan X sama dengan 0. Hasilnya Q5, Q5, di sini Q5, Q5 sudah checklist. Maka Q4, Q3 kita checklist, sudah terchecklist. Lanjut ke Q4, Q3 kita inputkan 1, hasilnya Q5, Q5. Q5, Q5 sudah terchecklist. Maka untuk Q4 dan Q3 kita checklist sama. Kemudian setelah itu, setelah tidak ada lagi yang bisa di checklist, maka di sini kita cek untuk step nomor 4, yaitu gabungkan semua pasangan yang tidak ditandai dan jadikan satu keadaan dalam DFA yang diperkecil. Nah, di sini yang tidak ditandai itu adalah Q1, Q2, kemudian ada Q3, Q4. Mana Q1, Q2, kemudian ada Q3 dan juga Q4. Nah, maka setelah itu digabungkan, maka DFA-nya akan menjadi seperti ini, diperkecil. Q0, kemudian di sini ada final setnya Q1, Q2, kemudian di sini Q3, Q4-nya digabung, terakhir Q5. Ya, jadi sekian saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.